Halo guys, balik lagi sama Melvin. Jadi kali ini di depan kita ada pameran Mitsubishi nih. Jadi ada dua produk baru dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Elite dan juga Expander Cross Elite. Jadi ini tuh kayak Black Editionnya sih, sebenarnya kayak edisi cuci gudang ya bun. Kayak maksudnya tuh kalau kalian yang agak bersabar mungkin 2-3 bulan kemudian tuh bakal ada update. Jadi memang bukan mobil yang kayak benar-benar baru. Jadi ini bisa jadi kayak edisi cuci gudang lah gitu ya. Tapi memang kalau misalnya tertarik banget sama edisi yang sekarang dengan tanda kutip Black Edition ini, bisa banget buat ngecek mobil-mobil ini gitu. Jadi nanti saya bahas semua apa bedanya dari Expander dan juga Pajero yang biasa ya, dari versi biasanya. Nah ini yang Expander Cross itu Pajero, dan juga di belakang ada Expander Ultimate dengan interior hitam. Jadi itu tipe yang baru. Oke, mungkin dari depan ya, dari Pajero dulu. Pajero ini bedanya di bagian ini grillnya hitam, jadi yang biasanya kan agak silver gitu. Nah jadi kan kayak Black Edition gitu. Jadi sebenarnya kayak Panda loh, kayak hitam putih gitu. Kayak sebenarnya lucu sih kalau yang suka dengan warna two tone dari mobil ya. Nah jadi yang sampingnya ini kalau Pajero ini ada velgnya velg yang biasa, tapi memang dicat hitam full. Tapi nanti kalau yang facelift katanya ganti velg sih, kurang lebih keluar bulan Agustus. Tapi velgnya malah lebih bagus yang sekarang. Jadi kalau yang suka banget dengan velg yang sekarang, mending cari yang sekarang aja, mau yang Black Edition atau yang biasa. Kemudian dari bagian atapnya ini sendiri udah ada sunroof. Jadi sunroofnya biasa, tapi memang ini untuk bagian roof rail sama bagian atapnya dicat full hitam ya. Jadi kayak kesannya kayak yang panoramic roof gitu, yang kayak Black Edition gitu. Terus ini dari samping ya, kalau ban sama velg masih sama sih, belakangnya cakram, tapi ya velgnya udah hitam full gitu. Terus untuk bagian belakang juga sama, jadi spoilernya hitam. Ya sebenarnya kayak Pajero Dakar biasa aja, cuma Elite Edition ini tuh kayak Black Edition aja gitu. Jadi kayak ininya juga list belakangnya di blackin juga. Terus beda berikutnya tuh ada di bagian subwoofer. Nah di bagian belakang ini kan, jadi kalau kata Mitsubishi itu premium sound gitu. Jadi kayak edisi Rockford Fosgate gitu. Jadi kayak yang dulu-dulu juga pernah ada kan edisi Rockford Fosgate. Jadi bedanya lagi juga di subwoofer. Kemudian di bagian tweeter di depan nanti saya jelasin. Terus di bagian lainnya sih sebenarnya sama aja dengan Pajero dan juga Expander secara biasanya. Oke, mungkin ditutup dulu. Jadi ini belum ada kayak power tailgate ya. Jadi ini Dakar biasa sih, jadi bukan yang Ultimate atau yang kayak varian paling mahalnya gitu. Nah, terus untuk interior sebenarnya ini agak berisik ya bun, lagi musiknya aduh. Tapi ya kurang lebih ya bun, mungkin di stop dulu. Nah, jadi bedanya ya bun, apa dari yang Expander dan Pajero Sport biasa itu ada di Twitternya. Kalau untuk yang Pajero, jadi yang Pajero juga ada power sound. Kemudian untuk bagian joknya masih sama, jadi jok kulit yang udah juga bisa diatur elektrik. Nah untuk bagian head unitnya juga sama persis dengan Pajero Sport biasa ya bun, jadi nggak terlalu beda juga. Kemudian di sini udah auto dimming gitu, jadi untuk bagian kaca tengahnya. Terus ya bagian-bagian reviewer nih, jadi ya ada lampu-lampunya ya bun. Terus di atas juga ada sunroof yang bisa dibuka. Steeringnya standar seperti Pajero biasanya, jadi ada cruise control biasa. Terus ada audio setting steering switch ya. Jadi dan di sini juga udah ada tombol start stop. Kemudian untuk ada tombol vehicle stability control, parking sensor, dan juga ada untuk bagian crash collision warning. Terus di sini juga udah ada dashcam ya. Jadi nggak terlalu banyak yang berubah sih sebenarnya gitu. Kurang lebih itu sih untuk Pajero baris 23 kurang lebih sama. Jadi biar nggak memperlambat waktu, kita langsung ke Expander ya. Nah yang kedua ini ada Expander ya. Jadi Expander Cross yang baru ini tuh namanya Elite Edition, sama edisi tanda kutip cuci gudang. Jadi kalau misalnya kalian yang benar-benar suka sama mobil ini, silahkan go ahead. Tapi kalau yang nyari mobil baru, tahan dulu berapa bulan gitu, karena ini lebih kayak ke edisi spesial aja gitu. Jadi bedanya dari Expander Cross biasa sebenarnya hanya di bagian ini sih gitu. Jadi di bagian roofingnya, jadi kalau kamu mau two-tone yang dari pabrikan, jadi ini udah dicat bener ya, jadi bukan stiker ya. Jadi ini udah beneran cat gitu, jadi beda-beda. Jadi memang bukan kayak hasil kerjaan tukang stiker atau gimana. Jadi memang hasilnya pasti lebih presisi, lebih rapi gitu dari hasil tukang stiker ya atau tukang cat gitu. Jadi ini hasil asli pabrikan. Kemudian di samping juga ini bagian spionnya udah hitam. Sebenarnya sih oke-oke aja sih dengan two tone hitam gini. Velgnya sih sebenarnya nggak ada yang beda ya, cuma kayak gimana ya, jadi lebih gagah sih sebenarnya. Tapi kalau saya lebih suka single tone ya, jadi
Ya kembali lagi ke selera, atau enggak kayak mending atapnya aja sih yang dihitemin gitu loh. Ya tapi bebas sih, ini selera, tapi ini jadi kayak Rockford Fosgate Edition juga. Jadi ini bedanya dari yang tipe biasanya tuh adalah aksen-aksen hitam, dan juga di interiornya yang menggunakan subwoofer dari Rockford Fosgate. Jadi belakangnya juga nggak ada bedanya nih, nggak ada kayak tulisan oh iya Elite Edition gitu atau gimana. Jadi kayak secara luar sama aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngewarnain atap expandernya jadi hitam, terus kayak bilang ke orang-orang oh ya ini Elite Edition bla 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 bla, jadi kayak sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Nah kemudian di interior, sebenarnya interiornya juga sama. Ini mungkin karena lagi musiknya berisik ya, jadi cerita aja dari sini. Nah jadi ini untuk audionya sekarang bagian subwoofer belakangnya pakai Rockford Fosgate, tapi sisanya sama plug dengan expander cross biasa, jadi nggak ada yang aneh. Tapi ini joknya udah kulit, kurang lebih seperti itu. Sisanya ini dua lipa, aduh berisik banget ya bun. Jadi kurang lebih secara layout dashboardnya sama persis dengan expander cross biasa, jadi nggak ada yang aneh-aneh ya. Setirnya juga khas Pajero, memang kayak cruise control tapi belum cruise control yang canggih-canggih amat gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itu sih. Ya untuk di kelasnya masih salah satu yang terbaik ya bun. Jadi untuk mobil ini ya masih cukup recommended lah ya di kelasnya, dengan mesin 1500 cc gitu kan. Yang itu 2400 cc kan diesel gitu, Dakar. Coba kita lihat ke belakangnya, kebetulan lagi rame. Jadi di belakangnya tuh ada subwoofer gitu di kiri. Jadi di bagian kiri itu tuh ya gelap ya. Nah di bagian itu jadi ada subwoofer sama persis dengan Pajero punya, jadi nggak terlalu beda banget dengan Pajero. Tapi memang untuk model ini sebenarnya nggak ada bedanya, sisanya dengan expander cross yang biasa gitu. Dan harganya juga kata netizen cukup wah juga ya, ini 361 juta untuk LSUV gitu, dan yang itu 660-an juta ya kalau nggak salah. Jadi memang perubahannya nggak terlalu banyak gitu, tapi memang masih banyak SUV LMPV yang canggih juga gitu. Nah terus yang ketiga ini ada yang baru juga yang menarik, ini ada expander Ultimate dengan interior hitam. Jadi expander Sport itu udah di stop ya guys. Jadi expander Sport kan dulu ada dua tipe yang paling atas di expander kan ya, ada Sport dan Ultimate. Terus yang Ultimate kan interiornya krem ya, terus yang Sport itu interiornya hitam gitu. Terus singkat cerita dengan expander facelift 2021 ini tuh yang tipe sport tuh interiornya hitam tapi velgnya jadi kurang menarik gitu loh. Jadi hanya beda 2 juta gitu waktu itu. Jadi kayak kurang menarik gitu. Jadi kayak kesannya dibelokin ke Ultimate gitu dengan interior beige. Tapi akhirnya sekarang ada yang versi interior hitam untuk tipe Ultimate. Jadi secara luar ini tuh sama banget dengan Ultimate yang biasa gitu. Jadi nggak ada yang aneh ya tuh. Nah ini Ultimate ya. Nah kan kalau Ultimate biasanya interiornya baggy gitu coklat. Jadi yang sport itu udah di stop ya. Jadi nah surprise-nya di dalam. Oke, jadi bedanya tuh interiornya udah hitam ya guys. Jadi kurang lebih sama kayak yang tadi tipe cross gitu, nggak terlalu banyak bedanya. Nah terus ini untuk jok masih fabrik, tapi ya jadi lebih keren. Saya suka yang warna interior hitam gini gitu loh, jadi kayak lebih sporty gitu. Tapi memang kan kadang untuk yang memberikan kesan lebih lega, kesan lebih family itu kan biasanya interior yang warna-warna coklat ya. Tapi justru interior dengan warna interior hitam ini jadi lebih sporty gitu, lebih agresif gitu. Kalau saya suka interior hitam gitu, jadi tapi memang selera sih. Tapi ada bagusnya sih dengan menawarkan dua tipe seperti ini kan, jadi yang interior baggy-nya juga masih ada kok, yang interior coklat itu. Tapi ada jadi opsi baru yang interior hitam ini, jadi sebenarnya lebih bervariatif gitu. Jadi nggak terlalu benar-benar kayak monoton gitu ya. Nah ini untuk AC kurang lebih udah digital ya. Tadi karena expandernya rame, expander crossnya jadi dijelasin sebenarnya sama aja gitu. Mau dijelasin gimana juga ini expander gitu, jadi apa bedanya gitu dengan expander lainnya. Jadi untuk radionya itu udah baru, jadi katanya lebih gede ya, 9 inci dengan kamera 360 gitu katanya. Yang baru kan ada berubah itu. Terus ini mungkin ini udah yang produksi bulan Mei ya, yang ini soft touch akhirnya gitu, warna hitam gitu di tipe Ultimate kan, jadi keren ya seperti. Nah terus ini ada bagian shifternya sama 4 matic, kemudian ada rem tangan elektrik dan lain-lainnya. Terus ini untuk speedometernya udah ada TFT di tengah. Ini ada pengatur audio, ini cruise controlnya belum adaptif, tapi ya it's okay gitu, kayak expander apa yang diharapkan gitu kan, karena expander kan cari mobil nyaman gitu, LMPV yang nyaman gitu, yang bisa dipakai banyak orang gitu, yang memang kayak
memenuhi tugas-tugas dasar gitu. Jadi nggak harus yang fitur-fitur canggih kayak mungkin sensing atau apa gitu kalau untuk expander ya. Nah, tapi kalau misalnya cari yang lebih canggih, lebih stabil gitu, mungkin bisa ke Veloz atau misalnya ke mobil-mobil tetangga ya gitu kan, ada Stargazer gitu atau BRV gitu. Jujur kalau untuk secara berkendara saya suka BRV sih, tapi kembali lagi ke expander ini juga nyaman, ini juga mobil yang oke, dan memang ya dengan ada interior hitam ini bisa menambah konsumen baru sih, karena memang untuk yang kemarin kan kayak kesannya nggak adil gitu ya, tipe sport terus beda 2 juta tapi beda cruise control velg gitu, jadi kayak banyak yang harus di upgrade yang harganya memang lebih dari 2 juta gitu, jadi kayak kesannya produk decoy gitu. Decoy itu kayak produk yang tanda kutip buangan gitu ya kalau produk expander sport yang kemarin. Sekarang dengan harga yang sama dengan ya let's say 320 jutaan dengan expander sport dengan expander ultimate yang warna interior baru ini, jadi lebih fresh aja gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini surprise terakhir dari pameran hari ini. Jadi pameran hari ini ada 3 produk baru yang siap dilepas ke pasaran, tapi memang ada kecurigaan untuk expander cross dan juga Pajero Sport memang mau diganti model gitu dengan ada edisi Black Edition ini. Mungkin kalian udah tahu patternnya ya, kalau yang ngamatin mobil itu lebih baik kayak tunggu dulu, kecuali kalau memang kalian suka dengan mobilnya gitu, dengan Black Edition itu. Tapi saran saya kalau misalnya memang nggak terlalu suka dengan Black Edition atau misalnya penambahan audio gitu, sebenarnya penambahan audio itu bagus, cuma ya kalau memang yang lebih suka ke hal-hal biasa, lebih baik jadi tunggu aja gitu, bulan Agustus bisa jadi, atau enggak bulan Juli tuh ada produk yang baru gitu, bisa jadi expander facelift atau expander hybrid mungkin, atau Pajero Sportnya facelift juga, jadi ya ditunggu aja gitu. Kurang lebih seperti itu pameran hari ini, cukup lengkap ya. Mitsubishi banyak produk-produk yang cukup oke gitu, ada ekspor juga di situ. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu sih untuk impresi singkat hari ini gitu, pameran 3 mobil yang memang baru dilempar di pasaran kemarin gitu. Jadi semoga kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ke Melvin Westiawan, dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok @melvinwestiawan dan juga @melvinwestiawan1 di TikTok. Jangan lupa ya guys gitu. Kalau ada yang mau request jasa modifikasi mobil digital juga silakan hubungin di bagian Instagram juga, ataupun ke WA yang ada di Linktree di Instagram. Oke, kurang lebih seperti itu. See you next time. Bye bye.